Theo. Kenapa arus globalisasi itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi dunia? Oke, kalau dari soal apakah Anda setuju bahwa arus globalisasi sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi dunia? Di sini Theo sendiri setuju karena arus globalisasi tersebut sangat berperan penting bagi ekonomi di seluruh dunia karena adanya aktivitas seperti perdagangan antara negara satu dengan negara lain. Terima kasih sekali Theo. Benar ya, arus globalisasi itu sangat berpengaruh sekali terhadap perkembangan ekonomi dunia ya. Seperti kita ketahui kemarin hari kemarin ya, Ibu jelaskan bahwa karena arus globalisasi itu ditandai dengan tingginya intensitas ya pertukaran antara barang, jasa, serta perpindahan penduduk antar negara. Nah, akibatnya apa? Modernisasi, kemudian industrialisasi dan perdagangan internasional mendorong terjadinya globalisasi itu sendiri. Sehingga apa? Sehingga berpengaruh pada transformasi atau perubahan terhadap sistem dunia itu sendiri. Oke, next. Nah, sekarang coba jelas di belakang. Bagaimana pengaruh globalisasi itu terhadap dunia? Di sini kita bisa melihat ada namanya negara maju, ada namanya negara berkembang. Indonesia masuk negara berkembang. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pada peta pemikiran pada gambar ini bahwa di mana negara maju dan negara berkembang itu saling ketergantungan atau dependensi saling bergantungan. Arus globalisasi itu ditandai dengan intensitas tingginya pertukaran tadi yang disampaikan ya, barang, jasa, serta perpindahan penduduk antar negara yang menyebabkan globalisasi itu cepat terjadi di tengah masyarakat. Nah, secara umum saya juga sampaikan tadi bahwa ada dua klasifikasi kondisi negara. Mungkin satu negara maju. Coba berikan ibu contohnya. Mana contoh negara maju? Tempat. Mana contoh negara maju tempat? Jepang, Jepang. Oke. Semuanya tadi kan sudah diberikan dua pertanyaan per kelompok ya. Jadi sekarang ibu tinggal memaparkan masing-masing kelompok dari dua pertanyaan tadi. Kita mulai dari kelompok satu. Dan teknologi dari negara maju. Dalam konteks lain seperti di mana negara maju menyediakan alat dan fasilitas kepada negara berkembang. Sedangkan negara berkembang sendiri membutuhkan alat dan fasilitas tersebut untuk mengelola sumber dayanya dari negara maju. Itu saja jawaban saya dari pertanyaan nomor 1. Oke, saya melanjutkan pertanyaan nomor 2. Adalah bagaimana cara negara berkembang untuk meningkatkan sumber daya manusia atau SDM yang mana penduduknya untuk bisa berubah menjadi negara maju. Di sini kami menjabarkan 5 poin untuk meningkatkan sumber daya manusia atau SDM dan bertransisi dari negara berkembang ke negara maju. Beberapa upaya tersebut dapat dijabarkan, yaitu yang pertama adalah pendidikan yang berkualitas. Yang kedua yaitu adalah pelatihan keterampilan. Langkah yang ketiga yaitu adalah dari kesehatan. Keempat adalah dari inovasi dan teknologi. Poin yang terakhir adalah pembangunan sosial. Dari itu penjabaran dari kelompok. Oke, terima kasih kelompok satu ya. Baiklah,